Tes tes. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Saputra, NIM 2002112928. Saya merupakan mahasiswa Universitas Riau, jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan terkait materi tentang manajemen proyek dari mata kuliah Manajemen Operasional Lanjutan. Baiklah, langsung saja. Yang pertama, saya masuk ke pengertian dari manajemen proyek. Manajemen proyek berasal dari dua kata, manajemen dan proyek. Manajemen itu secara umum artinya adalah suatu upaya untuk mencapai suatu tujuan dengan menggunakan sumber daya seminimal mungkin atau secara efisien. Sementara itu, proyek adalah rencana pekerjaan dengan suatu target pencapaian tertentu yang diselesaikan dalam rentang waktu tertentu. Jadi secara kolektif, manajemen proyek itu adalah suatu pendekatan atau metode untuk mengelola suatu proyek dengan efektif dan efisien. Sistem ini hadir sebagai perangkat untuk membantu mengelola kegiatan-kegiatan berbentuk proyek. Misalnya proyek konstruksi. Jadi tanpa adanya manajemen proyek itu, suatu proyek akan sulit untuk dieksekusi, baik dari segi biaya, waktu, atau bahkan kualitasnya. Manajemen proyek itu meliputi 3 fase, yaitu yang pertama ada planning, scheduling, dan controlling. Di tahap planning, manajer proyek itu masih di tahap perencanaan, yaitu manajer proyek itu masih menentukan sasaran proyek. Kemudian manajer proyek itu masih mendefinisikan proyek dan pengorganisasian timnya. Di fase scheduling, mulai menghubungkan orang, uang, dan bahan untuk aktivitas khusus. Dan di fase terakhir yaitu controlling, yaitu di tahap mengawasi sumber daya, biaya, kualitas, dan anggaran. Kemudian tujuan dari manajemen proyek. Tujuan dari adanya manajemen proyek. Jadi manajemen proyek ini memiliki sejumlah tujuan, di antaranya yang pertama yaitu menyelesaikan tepat waktu. Jadi pada manajemen proyek ini, waktu ditentukan lini masa yang berisi kapan suatu kegiatan harus dimulai dan kapan kegiatan harus selesai. Jadi dengan adanya hal tersebut, proyek akan selalu dimonitor supaya dapat selesai dalam waktu yang telah ditentukan. Pengawasan seperti ini akan melancarkan pengerjaan proyek. Tujuan yang kedua yaitu menjaga anggaran. Anggaran merupakan salah satu aspek yang dikaji dalam manajemen proyek. Dengan pengkajian tersebut, akan dicari jumlah anggaran seminimal mungkin, tetapi masih dapat menunjang tercapainya kriteria proyek yang telah ditentukan di awal. Tujuan ketiga yaitu menjaga kualitas. Sebagaimana yang telah disinggungkan pada poin sebelumnya, kriteria proyek yang ditentukan di awal harus tercapai. Artinya, manajemen proyek juga membuat standar kualitas dari suatu proyek, sehingga ia tidak dikerjakan secara seenaknya saja. Kemudian tujuan terakhir yaitu melancarkan proyek. Jadi pada akhirnya, proyek yang ideal itu adalah proyek yang selesai sesuai dengan perencanaan awal, baik dari segi waktu, anggaran, maupun kualitas. Jadi manajemen proyek ini membantu pengerjaan proyek supaya selesai dengan lancar sesuai dengan rencana awal. Kemudian teknik manajemen proyek. Ada 3. Manajemen proyek memiliki 3 teknik, yaitu yang pertama Gantt chart, kemudian kedua PERT atau singkatan dari Program Evaluation and Review Technique, dan terakhir CPM yaitu Critical Path Method.
Baiklah, kita masuk ke penjelasan dari diagram Gantt. Diagram Gantt itu merupakan diagram perencanaan yang digunakan untuk menjadwalkan sumber daya dan mengalokasikan waktu. Artinya, manajer memastikan bahwa semua aktivitas telah direncanakan, kemudian urutan kinerja telah diperhitungkan, dan perkiraan waktu aktivitas telah tercatat. Kemudian, keseluruhan waktu proyek telah dibuat. Berikut ini contoh dari diagram Gantt. Jadi desain ini dari J, periode waktunya dari J ke M, wheel ini dari M ke M, kemudian tes dari M ke J. Begitulah contoh diagram Gantt. Kemudian kita masuk ke penjelasan PERT dan CPM. PERT merupakan singkatan dari Program Evaluation and Review Technique atau teknik menilai dan meninjau kembali program. Teknik PERT adalah suatu metode yang bertujuan untuk sebanyak mungkin mengurangi adanya penundaan maupun gangguan produksi, serta mengkoordinasikan berbagai bagian suatu pekerjaan secara menyeluruh dan mempercepat selesainya proyek. Teknik ini memungkinkan dihasilkannya suatu pekerjaan yang terkendali dan teratur, karena jadwal dan anggaran dari suatu pekerjaan telah ditentukan terlebih dahulu sebelum dilaksanakan. Dalam metode PERT dan CPM, masalah utama yaitu teknik untuk menentukan jadwal kegiatan beserta anggaran biayanya dengan maksud pekerjaan-pekerjaan yang telah dijadwalkan itu dapat diselesaikan secara tepat waktu serta tepat biaya. Kemudian CPM adalah singkatan dari Critical Path Method atau metode jalur kritis. CPM adalah suatu metode perencanaan dan pengendalian proyek-proyek yang merupakan sistem yang paling banyak digunakan di antara semua sistem yang memakai prinsip pembentukan jaringan. Jadi dengan CPM ini jumlah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan berbagai tahap itu di berbagai tahap suatu proyek dianggap diketahui dengan pasti. Demikian pula hubungan antara sumber yang digunakan dari waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek. Kemudian perbedaan dari PERT dan CPM adalah sebagai berikut. Yang pertama, PERT itu digunakan pada perencanaan dan pengendalian proyek yang belum pernah dikerjakan. Sedangkan CPM itu digunakan untuk menjadwalkan dan mengendalikan aktivitas yang sudah pernah dikerjakan sehingga data dan biaya setiap unsur kegiatan telah diketahui oleh evaluator. Kemudian perbedaan kedua yaitu pada PERT digunakan 3 jenis waktu pengerjaan, yaitu yang pertama tercepat, kemudian terlama serta terlayak. Sedangkan pada CPM hanya memiliki satu jenis informasi waktu pengerjaan, yaitu waktu yang paling tepat dan layak untuk menyelesaikan suatu proyek. Kemudian perbedaan ketiga yaitu pada PERT ditekankan tepat waktu. Sebab dengan penyingkatan waktu maka biaya proyek turut mengecil. Sedangkan pada CPM itu lebih menekankan pada tepat biaya. Kemudian perbedaan keempat yaitu dalam PERT itu anak panah menunjukkan tata urutan atau hubungan presidentil. Sedangkan pada CPM itu tanda panah menunjukkan bahwa itu adalah kegiatan. Baiklah, hanya itu saja yang bisa saya jelaskan. Apabila ada kesalahan ataupun kekurangan mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.